Selamat bertemu kembali anak-anakku. Selamat datang pada mata pelajaran informatika. Materi pokok kita hari ini masih tentang program visual sederhana dengan kompetensi dasarnya memahami program visual dari demo dan tutorial. Yang kedua, mengenal cara kerja dan objek-objek lingkungan pemrograman visual yang dipakai. Yang ketiga, meniru atau menulis ulang sebuah program sederhana di lingkungan visual untuk berkenalan dengan lingkungan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi flowchart visual dari demo dan tutorial dengan benar. Yang kedua, menjelaskan macam-macam flowchart program visual dari demo dan tutorial dengan benar. Oke anak-anakku, sekarang kita masuk dalam materi flowchart ya. Kita akan membahas seperti apa itu flowchart. Flowchart merupakan sebuah diagram yang terdiri dari bentuk kotak, wajik, dan lainnya. Terhubung oleh panah, tiap bentuk mewakili sebuah langkah dalam proses dan panah menunjukkan urutan. Flowchart mengkombinasikan simbol dan garis alir untuk menunjukkan seperti apa operasi dari suatu algoritma. Ada dua macam flowchart, yaitu yang pertama disebut dengan sistem flowchart. Sistem flowchart yaitu bagan yang memperlihatkan urutan prosedur dan proses dari beberapa file di dalam media tertentu. Melalui flowchart ini terlihat jenis media penyimpanan yang dipakai dalam pengolahan data. Selain itu juga menggambarkan file yang dipakai sebagai input dan output. Tidak digunakan untuk menggambarkan urutan langkah untuk memecahkan masalah, namun hanya untuk menggambarkan prosedur dalam sistem yang dibentuk. Flowchart yang kedua yaitu program flowchart. Program flowchart yaitu urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan proses dalam suatu program. Di sini kita akan mendengarkan percakapan antara seorang pria dan seorang wanita, anak SMP, tentang dua jenis metode penggambaran program flowchart. Pria bertanya, "Teman, tahukah kamu ada berapa jenis metode penggambaran program flowchart?" Jawab si perempuan, "Sesuai materi yang dikirimkan ibu, ada dua jenis metode penggambaran program flowchart. Yang pertama, yang disebut dengan conceptual flowchart. Yang kedua, disebut dengan detail flowchart. Apakah kamu dapat menjelaskan kedua jenis flowchart itu?" Akan saya coba menjawabnya, teman. Yang pertama itu conceptual flowchart, yaitu menggambarkan alur pemecahan masalah secara global. Yang kedua, detail flowchart, itu menggambarkan alur pemecahan masalah secara rinci. Terima kasih, teman. Oke, sekarang contoh daripada conceptual flowchart. Ini merupakan konsep daripada conceptual flowchart yang mempunyai alur pemecahan masalah secara global. Ya, pemecahan masalah secara menyeluruh. Sedangkan contoh detail flowchart ini itu dia merupakan alur pemecahan masalah secara rinci. Dia ini contohnya, di mana ada star,
Setelah melakukan start, dia melakukan input. Inputnya berupa data N. Setelah itu data N itu dijumlahkan sama dengan 0. For jika K sama dengan 1 to N, maka input bilangan sama dengan jumlah tambah bilangan. Next K selanjutnya, ya, next K selanjutnya dia akan print. Jika belum menghasilkan, maka dia akan melakukan pengulangan. Jika sudah, maka dia akan melakukan print, yang mana jumlah sama dengan jumlah dan akan menghasilkan, ya, yang disebut dengan N, hasil, selesai. Oke anak-anak, materi kita hari ini selesai tentang flowchart, yang mana di situ tentang definisi daripada flowchart dan macam-macam flowchart. Oke, sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan, yang mana ini merupakan LKPD 3. Kalian harus, yang pertama, sebutkan definisi daripada flowchart. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan dua macam flowchart yang ada. Yang ketiga, sebutkan dua jenis flowchart. Oke, waktu yang Ibu berikan selama 1 minggu. Ya, 1 minggu Ibu berikan. Tidak seperti tugas LKPD 1 dan LKPD 2, Ibu membatasi sampai 2 hari. Tetapi ini selama 1 minggu Ibu memberikan tugas ini. Jika tugas ini yang ketiga ini tidak dikerjakan, maka Ibu tidak akan mentolerir lagi. Terima kasih anak-anak, selamat bekerja, dan sampai jumpa pada pertemuan informatika berikutnya.